Dulu keadaan umum ya udah, jadi disebut aja sih paling keadaan umumnya kayak gimana, keadaan vitalnya kayak gimana, gejalanya juga kan. Terus itu wajah dan lehernya, paling kalau berat badan ya ibunya berarti kan kenaikan berat badan dari sebelumnya gitu kan. Namanya ibu hamil tuh biasanya dicek lagi, bisa ada progresnya setiap bulannya atau setiap pemeriksaannya. Terus itu wajah leher, paling ini tanda-tanda kehamilan aja sih, atau kalau misalkan ya ibunya ada ini kayak konjungtivitis atau enggak gitu, tapi oke lah sebut aja. Toraks paru abdomen juga. Terus habis itu baru dilakukan pemeriksaan kriteria kalau misalkan masih TM1. Ini untuk nyari tanda-tanda kehamilan sih sebenarnya. Tanda-tanda kehamilan apa ya kalau misalkan kriterianya TM1 kayak gini? Saya ada 3 tuh tanda-tanda kehamilan, ada yang pasti, ada yang presumtif, sama sugestif kalau nggak salah. Ayo sebutin. Presumtif. Ini presumtif yang dilihat sama pemeriksa. Misalnya kayak itu kurvanya kadang bisa jadi dia ada pembuluh darah. Pokoknya CT itu dia pembuluh darahnya itu warna biru. Oke, lokasinya warna biru, either itu di vulva, di vagina atau di cervix gitu. Itu paling. Terus habis itu ya udah dilihat aja lah, ada kan tanda kehamilan, Heger sign ismus uterinya. Kalau Budel sign itu porsionya apakah ada pelunakan, sama Ladin sign untuk menahan uterusnya. Baru kita mulai ke obstetriknya yang buat ANC. Yang buat ANC persiapan biasa alat pasien diri. Alatnya kita pakai apa ya? Itu ada buat dengerin jantung paling. Terus habis itu sarung tangan jangan lupa. Pasti kita pakai sarung tangan obstetrik. Itu sih utamanya. Terus habis itu persiapan diri, cuci tangan dan melakukan WHO sama pasiennya berbaring sama sama setiap besar obstetrik kan pasti ibunya disuruh posisinya agak sedikit menakuk si lututnya, jadi kayak agak Tommy. Udah sampai jangan lupa pasiennya ditututin sama selimut, tawarin ibu ini boleh diselimutin ya bu, nanti ibu dibuka, pokoknya jangan kayak buka ya perutnya, bagian bawahnya, celananya juga, karena nanti kita nggak bisa juga sama terus dikasih selimut, boleh pakai selimutnya ibu. Udah gitu baru kita lanjut ke pemeriksaan fundus uteri. Fundus uteri itu sebenarnya ukur tinggi ini aja sih, ukur tinggi fundus uterinya. Fundus itu kan bagian atas dari uterusnya ya. Nah ukurnya itu dari nih, kita pakai begini ya. Itu kalau misalkan untuk interpretasinya ada caranya di Google kayak TFU. Itu nanti dia kayak bakal ngasih tahu kalau misalkan kehamilan berapa minggu, tingginya berapa biasanya, setelah berapa bulan gitu. Ada yang berat, ada yang gitu. Di Sarono juga ada. Bisa berapa senti, itunya diukur dari sifisis pubis, cari aja sifisis pubis dari ibunya, itu kan bisa di mons pubis, terus diukur dari sini sampai yang paling tertinggi itu berapa gitu. Nanti kalau misalnya dia semakin tinggi mendekati proses sipoideus, jadi ditarik itu dari sifisis pubis ke arah proses sipoideusnya gitu. Kalau misalnya udah hamil gede, biasanya nanti dia kayak cuma 2 cm di bawah prosesus gitu. Nah itu diukur aja kayak udah berapa, misalnya di sini udah 37 cm, nanti dilihat kalau 37 cm itu kurang lebih sesuai nggak sama usia kehamilan dia gitu. Ini juga yang biasanya tuh ngindikasiin pasiennya itu TFU-nya setiap antenatal, setiap ANC nambah atau enggak, karena yang bedain pasiennya itu hamil beneran atau nolak gitu. Terus habis itu udah diinterpretasiin. Sama jangan lupa jangan kebalik antara ini kan ada 2, ada senti sama inci. Nah nanti pakainya yang mana sebutin gitu. Udah, habis itu kita lanjut ke Leopold. Leopold ini fungsinya untuk Lihat posisi janin. Pintar, anak bunda. Ya untuk lihat posisi janin. Leopold 1, 2, 3, 4. Leopold 1 itu kita nyari di bagian fundus uterinya. Itu apa interpretasinya? Kerabanya sih kemarin kalau misalnya diskus kayak cuma dia udah diraba aja kayak gini. Tangannya yang satu boleh kayak fiksasi, yang satu lagi di sini ngeraba masanya. Apakah masanya Jendalanya ya? diraba aja masanya, apakah dia masanya bulat, sempurna, dan agak keras, itu kan berarti kepala. Sama apakah dia masanya agak lunak, itu kan kalau misalnya masanya agak lunak berarti dia presentasi bokong gitu. Masa udah bokongnya di sini gitu, dia udah kebalik kepalanya gitu. Itu dicek aja, terus disesuai juga sama usia kehamilannya. Kalau misalnya dia trimester 3, udah mulai masuk trimester 3, terus habis itu dia udah mulai presentasi bokongnya, berarti dia udah ada tanda kelahiran juga gitu. Udah muter lah anaknya gitu. Terus itu udah level 1 di interpretasinya. Paling cuma dibilangin aja sih, di bagian atas hati fundus uteri teraba, masa bulat, sempurna, agak sedikit keras gitu. Berarti itu adalah kepala gitu, kepala janin. Udah, habis itu level 2 itu
oh ya sama kalau misalnya cek kayak gini kita di kanan pasien tuh. Terus habis itu level 2 melihat di bagian lateralnya kanan kirinya. Ini diraba juga kayak misalkan di kanan kiri itu ada apa misalnya ya kalau misalnya dia kerabanya kayak panjang, masa panjang gitu kayak apa ya? Ya masa panjang terus kayak rata itu berarti kan punggungnya. Terus kalau misalnya dia ada masa kecil-kecil gitu itu berarti ekstremitasnya, tangannya gitu-gitu. Nah itu diinterpretasiin aja. Udah level 2 di perabaan aja pokoknya. Udah. Baru habis itu level 3 itu ngeliat presentasi yang ada di bawahnya itu apa masanya. Kurang lebih mirip ya, pemeriksaannya ya udah diraba aja pakai tangan di bagian apa sih namanya data sintesis pubis itu apa. Kalau misalnya dia agak bulat dan dia keras ya berarti dia kepala. Kalau misalnya dia apa namanya masih lunak berarti dia bokong, berarti dia belum muter bayinya gitu. Baru yang keempat itu adalah interpretasi apakah si janinnya ini udah masuk ke PAP atau belum gitu. Itu ini yang disebut apa ya, biasanya nanti interpretasinya invergen atau divergen dia. Itu intinya tuh kayak tetap di kanan pasien kita kayak ngeraba aja gitu, kayak misalkan ini si bulatan kepalanya kan kayak bulatan kepalanya itu dia kalau misalnya kita telusurin itu dia gimana, apakah kalau saya telusurin bulatannya tuh rata kayak bulat bener-bener set gitu jadi tangan kita masih bisa bentuk sudut atau enggak. Kalau misalnya tangan kita nggak bentuk sudut kan namanya divergen kalau nggak salah. Tahu kebat gue ya? Divergen kan ya? Konvergen iya, divergen mah film anjing. Bener bener ya? Tapi yang nyatu tuh konvergen. Ya itu kan ya kalau misalnya dia nggak nyatu kan berarti dia divergen ya. Nah kalau misalnya divergen berarti dia udah masuk ke PAP. Jadi bayangannya tuh kayak misalkan kayak tadi ada tulangnya kan dia. Bayangannya gini aja, kalau misalnya dia kan bulat palanya, kalau misalnya dia aduh gimana sih? Ini udah di sini nih misalkan. Kalau misalnya dia udah masuk ke atas panggung tuh kayak kita nggak bisa nemu itu jadinya karena dia udah masih di sini tuh udah masih bulat gitu loh. Jadi kayak nggak ketemu nih gitu. Kalau misalnya ini masih ketemu berarti dia belum masuk ke PAP gitu. Udah itu level. Dari situ baru kalau udah level dia udah masuk ke PAP. Ternyata di level 4 nya dia udah masuk ke PAP, kita cek si pemeriksaan Hodge 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk nyari tahu penurunan janinnya itu udah seberapa jauh sih gitu. Si pemeriksaan Hodge ini setahu gue dia dengan cara memasukkan tangan ya Dari luar. iya dari luar bukan dari dalam ya? Kayak giniin dong kepala gitu kan. Enggak, kan dia tuh karena dia mau nyari tahu gitu loh si kepala bayinya itu udah nyampe mana. Kalau misalnya Hodge 1 tuh dia baru masuk PAP biasanya. Kalau misalnya Hodge 2 itu dia udah di bawah simfisis. Jadi kayak dia udah di sini simfisis. Terus itu Hodge 3 itu kokse. Oh bukan, itu Hodge 4. Oh, ini Vena Ischia dulu. Baru abis itu kalau misalnya Hodge 4 dia si kokse gitu. Jadi kayak singkat gue ini sabar ya. Skill issue PA-nya anjir. Bentar ya. Oh, iya deh. Iya benar. Dicek dari simfisisnya berarti. Jadi dari luar nggak dimasukin ke dalam, sorry. Itu nyari pembukaan kalau yang dimasukin ke dalam. Itu dilihat aja di atas simfisisnya tuh kayak kita kayak gini gitu ya, kayak gini yang kayak kalau diceknya tuh tangan kita tuh sama kepalanya atau kayak sama si bulatan yang di bawah ini tuh udah seberapa gitu loh. Nah kalau misalnya dia cuma 4 jari dia berarti kan Hodge-nya 4/5 gitu. Kalau misalnya ada 3 jari dia 3/5 berarti dia udah Hodge-nya Hodge 2 atau Hodge 3 gitu. Kalau misalnya dia 2 berarti dia udah Hodge 3 atau dia Hodge 3 aja. Itu dilihat dan diinterpretasiin juga. Kalau Hodge 3 itu berarti dia udah semana kurang lebih gitu. Apakah ada sejarah spina ischia kah atau gimana. Udah habis itu ke pemeriksaan auskultasi. Auskultasinya kita masih pakai cara yang kayak gini sih, didengerin kayak gini bayinya, jantung bayinya. Nah tadi tuh gunanya si Leopold selain untuk cari posisi janinnya itu juga buat di apa namanya ngecek detak jantung janinnya gitu. Nah misalkan tadi bayinya misalkan punggungnya di sebelah sini, kepalanya ada di bawah gitu kan. Nah kira-kira naruhinnya di mana? Di punggung, betul. Berarti kalau misalkan emang inget aja kalau misalnya tadi udah pemeriksaan Leopold, si alat buat dengerin tokografinya apa sih detak jantung janinnya itu di bagian punggung. Jadi
ya tinggal ditempel aja sih di kuadran sini, terus ditempel terus dengerin, terus kayak sambil dihitung sebenarnya berapa dan jantung bayinya selama 1 menit gitu. Udah itu denyut jantung bayi. Abis itu takaran berat janin harusnya nggak kena rumus sih, kita nggak ngitung rumus berat janinnya. Sama udah. Sama pelvimetri satu lagi. Pembukaan sebenarnya, kalau pembukaan tuh dulu gue diajarinnya itu rectal touche. Jadi pembukaan itu kan rectal touche kayak biasa, set dimasukin. Nah itu tuh untuk ngeliat pembukaan berapa. Biasanya kayak kita tuh kayak saat ngawang sih sebenarnya bisa dibilang, kayak ini pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Sama ya itu kayak kita udah tahu pembukaan dari seberapa jauh tuh kayak gitu caranya, kayak ini kita si jari kita tuh udah seberapa gitu. Kalau misalnya udah penuh kan berarti udah pembukaan 10 atau pembukaan lengkap tuh berarti kayak mungkin kita udah kayak tangannya udah kayak gini gitu untuk pas vaginal touche gitu. Terus habis itu sama sebenarnya seingat gue tuh kayak kita nyari pelvimetri itu untuk nyari ini kan kayak si bokongnya apa sih namanya ini, pokoknya kayak lingkaran ini itu bisa atau enggak untuk anak mengukur pintu atas panggul, mengukur DP. Nah itu tuh kayak dia bakalan, sabar ya teman-teman. Intinya tuh kayak kita biasanya itu normalnya kita tuh nggak bisa ngeraba vaginal touche juga. Nah itu kayak kita tuh ngeraba gitu loh, kayak ini tuh seberapa luasnya kira-kira sempit atau enggak gitu. Dan di sini sih bilangnya pakai jarak ya, tapi kemarin gak diajarin pakai jarak sih sejujurnya. Jarak yang mana nih? Ini kayak berapa senti, kayak ukuran pelvinya. Abis kita gini tuh kayak dilihat kayak berapa senti. Nah, tapi intinya tuh kemarin kalau misalnya dokter Egi ngajarin gue, itu langsung aja pokoknya vaginal touche. Terus habis itu kita lihat aja kita tuh bisa nyentuh si tulang-tulang pasiennya ini atau enggak gitu, kayak misalnya ini sipis-sipisnya ngeraba apa enggak. Terus tuh kayak sambil diraba juga kayak kalau diginiin tuh gimana interpretasinya, apakah keraba semua tulangnya atau enggak. Kalau misalnya tulangnya makin keraba semua tuh berarti biasanya panggul sempit. Sama ini sih biasanya yang paling keraba di apa sih namanya ini, sacrum promontorium sakrumnya gitu. Itu udah. Kemarin gue diajarin buat ini, kita ngukur jari tangan kita dulu. Jadi gue mana dulu gitu. Sama dokter siapa yang lupa? Diukurnya gimana? Pelvimetri, iya kan pelvimetri kan? Iya, diukurnya ke bawah. Dari masuk? Hah? Enggak masuk emangnya? Nggak tahu, sabar ya. Nggak masuk. Oh iya, tanpa pelvimetri. Yes, gak usah pikirin. Tanpa Iya, tanpa sosialisasi. apa Yang mana yang masuk? masuk berarti? Cuma absen Cuma aja. pas 1, 2, 3, 4, 5 4 ya, kayak touche. level sama Hodge. Gimana itu dulu? Pembukaan nggak? Touche bukannya ada stasiun? Ya mau kan dia masuk. Pemeriksaan dalam ya? Maksudnya pembukaan Manual deh pembukaan kayaknya. masuk nggak sih? Ginekologi. Yang Berarti mengukur cuma pembukaan sampai- masuk. Nggak cukup ya? Udah cukup banget dan Itu susah. masuk periksa dalam tuh ada. Oh iya berarti masuk itu pembukaan tadi. Yang mana tuh? Pelvimetri itu bawahnya lagi. Yang pemeriksaan tambahan itu kalau misalnya udah trimester 3 sebenarnya pemeriksaan tambahannya itu inspeksi kan kayak biasa, lihat aja dari spekulo. Sebenarnya tau gak orang hamil nggak boleh spekulo ya, nggak boleh spekulum dan sering disebutin, tapi gue nggak ngerti kenapa di setiap skill tuh ada pemeriksaan spekulum pas lagi hamil. Nah itu kayak gue agak bingung sebenarnya, tapi yaudah ikutin aja kliknya. Kayaknya boleh. Terus Boleh nggak boleh itu touche. Pas dini itu Yang nggak boleh, yang belum nikah juga sama. Iya benar, Iya, yang nggak boleh boleh nikah. juga. Yang nggak boleh nikah. Yang belum nikah. Sama vaginal touche yang nggak boleh. Itu bukan perdarahan ya yang nggak boleh vaginal touche. Tapi hamil juga nggak boleh setahu gue. Perdarahan ya nggak boleh itu pasti, cuma Yang nggak boleh. Berarti yang perdarahan. Iya. itu kayak Karena hamil nggak apa-apa deh. Bisa bisa. Kan ada temuan kali saya. Tapi jadinya yang ini. iya, tapi itu kan di TM1. Kalau misalnya udah hamil gitu, setahu gue nggak boleh spekulo sama ini kan itu kan trimester 3 kan. Nah, setahu gue tuh nggak boleh. Oh, kalau yang tambahan tuh. Iya, tapi ikutin tidak aja ya teman-teman tetap aja. Tanda-tanda kehamilan definitif positif.
definitif, presumtif, sama sugestif seingat gue yang pertama. Jadi tuh kalau Sugestif tuh ini yang gejala dia ya? sugestif tuh ya yang udah sama pasien, presumtifnya yang kita temuin. Chadwick, apa namanya Hegar, terus habis itu kayak Goodell gitu-gitu. Kalau satu lagi apa tadi yang pasti USG kan? ya definitif USG. Pakai ini. USG dan ya jantung jadinya udah ada. So itu oh ya sama yang ini tadi kayak yang buat pembukaan Enggak mens. effacement itu dia adalah penipisan dari cervixnya. Jadi ya penipisan lah intinya cervixnya itu ketika udah mau mulai lahiran dia pasti akan makin tipis gitu. Terus itu ketuban, yaitu kita lihat udah ada besarnya ketuban atau belum dari vagina ibunya. Terus presentasi kepala atau bokong kan tadi dari Leopold. Udah terus tuh kita Hodge 1, 2, 3, 4 sama tadi pembukaan berapanya gitu. Lihat ya Pembukaan tuh apa? Ubun-ubun. Apa? Fisma tuh gimana sih? Oh, belum kepala tadi kan. Ubun-ubun apa? Kecil. Kepala sih? Kecil. Bukannya besar yang kelihatan harusnya ya? Enggak tahu gua. Kalau misalnya di lahiran kan yang ini dulu nggak sih? Yang Apa sih? kan gede. Gini dulu. Berarti Coba. dosen skills gua asli. Atau ya? Emang lu beda? Emang ini ya? Karena kecil. Gue waktu itu sama dokter siapa aku lupa tapi dibilangnya ini. Iya nggak sih Revina? Iya nggak waktu itu ditanya kita. Harusnya kan Adanya UB. kalau UB ada juga di artinya anak masuk semua ke dari dari. presentasi muka. Oh, iya. Kalau misalnya kecil presentasi muka. Nah kalau Kalau ini kalau terlalu banyak jadi ini tuh gede apa kecil sih yang depan? gede gede. Berarti saya kelihatan kecil. Harusnya kan dua-duanya. Berarti harusnya kelihatan Misalnya kecil. gede Yang kecil dulu sih. Harusnya dia ngadep samping dia. Yang ini kan yang visualis ini kan. Iya ini tuh apa yang gampang di? Kalau misalkan dia Yang terlalu gede. anggap aja kalau misalkan Kan dia bentuknya nggak pernah ada sama sekali. Gede, iya kan Gini, gini. mukanya di mana? Terus Gini, begitu apa di gini kan. Terus Terus ini gede nggak sih? Terus pas dia gini, lo langsung kelihatan dia, Pak. kalau misalkan belakang nggak kelihatan sama sekali. Iya, belakang dulu. yang pertemuan 3 visualis apa sih namanya gue lupa. Itulah pokoknya yang kan gini apa set gitu. Berarti harusnya gede dulu baru kecil. Kan dia keluar begini kan? Kecil dulu. Facing. Kecil dulu. Baik dalam jadi gimana? Bukannya harusnya dia ke bawah, kalau dia ke bawah kan dia Gini kan ya? Ya Max dalam tuh yang pertama tuh ngeliat vaginal tuh sih sebenarnya sebetulnya kayak dilihat aja. Kalau itu kan kalau kemarin tuh kan udah jadinya sebenarnya ada foto. kemarin kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalau misalnya udah kita ngebuka banget berarti dia udah pembukaan lengkap gitu. Kalau effacement gimana? Effacement tuh inspeksi sih sebenarnya dia kayak dilihat aja kalau misalnya cervixnya menipis atau enggak dan biasanya ada pala bayinya juga sih. Karena kan semakin dia turun dia akan semakin menipis cervixnya gitu. Berarti kita kira-kira doang ya? Iya kira-kira. 25-50. Iya 25, 50, 75. Harus sebenarnya menurut gue ini kayak kita harus melihat gambarnya sih. Gitu. Iya sih, benar. Gue nggak ngerti foto ini dah. Ini maksudnya berarti ya? Ini harusnya. Kayak kenapa horizontal gitu gak sih? Iya. Kayak bukannya kayak makin bayinya keluar tuh makin kesini gitu. Ini ceritanya dia di Enggak, mana sih ini kepala? karena kan dia turunnya ke bawah. Jadi ini harusnya ini pertama kali turun. Nah ini nih yang pertama kali turun nih. Berarti ini bener-bener gede dulu. Coach Nino berarti mana? Berarti mukanya yang terakhir. Iya. Berarti horse satu tuh Kan masih ini masih bukan di yang atas balik ya, banget ya? kayak Belum upside keluar. down gitu. Justru yang Baru pertama masuk PAP. dia baru masuk PAP karena kan dia harusnya mukanya bukannya dia harusnya gini kan keluar bayi. Iya kan? Nah berarti yang pasti pertama kali keluar tuh yang ini. Kerabas ini. Iya ya, aku belum. Kayaknya Kalau di perut